Ada kabar baru nih teman-teman. Di dua sudut dunia yang berbeda, teriakan rakyat menggema dengan nada yang sama, yaitu penolakan dan perlawanan. Di Kuala Lumpur, jalanan dipenuhi bendera Palestina dan spanduk bertuliskan kecaman terhadap Donald Trump. Karena isunya Donald Trump ini ingin ke Malaysia di bulan Oktober ya. Genderang ditabuh, slogan diteriakan seolah ingin menegaskan bahwa Malaysia bukanlah panggung bagi sosok yang dituding mendukung agresi Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di Ekuador sana, massa pekerja tumpah ruah menolak kebijakan presidennya yang dianggap merampas hak mereka. Gas air mata memenuhi udara, tetapi semangat perlawanan tetap berkorban. Ini dia videonya. Akan ada satu perkara yang sangat besar berlaku dekat negara kita pada bulan depan. Satu persatu pemimpin besar dunia dijangka akan turun ke Malaysia. Presiden Donald Trump, Vladimir Putin pun sedang mempertimbangkan, dan orang kedua yang paling berkuasa dekat China iaitu Li Qiang, yang juga Perdana Menteri China pun dijangka akan hadir dekat Kuala Lumpur. Ini semua adalah sempena 47th Asian Summit yang dijangka berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 dekat Kuala Lumpur. Jika benar semua pemimpin-pemimpin dunia yang besar ni akan datang, ini satu peluang keemasan bagi Malaysia. Bila Amerika, Rusia dan China, ketiga-tiga kuasa besar ni hadir, secara tak langsung akan dapat seal of approval bagi Malaysia sebagai rakan strategik dalam rantau Asia Tenggara. Rangkaian pelaburan, kerjasama politik, keselamatan dan ekonomi mungkin boleh jadi lebih aktif. Pelabur luar pun nanti akan tengok Malaysia mampu menarik big names, automatic confidence diorang akan naik. Tapi guys, bukan senang nak handle situasi macam ni. Ada banyak resiko kalau diplomasi tidak dijalankan secara halus. Jadi Malaysia kena berhati-hati. Akan tetapi, dengan segala risiko kalau Malaysia berjaya, kesannya sangat besar guys. Imej antarabangsa sebagai negara yang boleh dipercayai ataupun neutral broker dalam isu dekat Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik ini akan makin kuat dan akan mengangkat nama Malaysia. Ini Trump akan datang ke Malaysia. Trump ni, saya nak sebut, Trump ni, dalam negara dia pergi mana-mana pun orang buat demo. Orang marah kat dia. Orang kata dia Hitler pada zaman ni. Mungkin Hitler lebih baik pada dia. Orang jerit pemimpin-pemimpin barat yang terlibat dengan jenayah. Bila datang, orang jerit demonstrasi. Zahirkan kemarahan. Trump kalau datang ke Malaysia, tak apalah. Sebagai kerajaan, kerajaan sambut dalam dalam aturan kerajaan. Tetapi sebagai rakyat, patut melakukan demonstrasi menzahirkan bantahan terhadap kejahatan-kejahatan Trump yang beliau lakukan. Jadi
InsyaAllah, insyaAllah. Buat masa sekarang lah, apa yang anda boleh kata, memang sepatutnya lah kita, umat Islam ni memang kena menolak kedatangan Trump, sebagaimana kita juga menolak kedatangan Obama dulu, kedatangan Kerry, kan, dan kedatangan siapa sajalah musuh-musuh Islam, kan. Jadi khusus untuk Hizbut Tahrir, insyaAllah. Jadi walaupun kita belum merancang lagi lah, kita belum merancang lagi apa aktiviti yang akan dilakukan, tapi dari sudut fikrahnya, insyaAllah memang kita tidak akan membiarkan kedatangan musuh Allah ini. Jadi insyaAllah lah kita menjangkakan akan adalah aktiviti-aktiviti ataupun kempen yang akan dilaksanakan dalam menolak kedatangan Trump lah. Jadi itu kena tunggu sikit masa lagi lah. Jadi mungkin insyaAllah kalau ada pengumuman untuk kempen tersebut, itu kita akan maklumkan lah. Itu kita jangkakan akan ada lah tu insyaAllah. Dari segi usaha daripada Hizbut Tahrir itu untuk menolak kedatangan Donald Trump, kan. Dan kita mengharapkan ialah keseluruhan umat Islam sebenarnya menolak kedatangan Donald Trump. Jadi kalau dulu kita tolak Obama dulu, itu kes Palestin ataupun kes Gaza ni tidak seburuk sekarang, kan. So sekarang ni memang dah ternyata Amerika ni melalui Donald Trump ni betul-betul membantu entiti haram Yahudi ni habis-habisan. Jadi sewajarnya ini ditolak lagi secara besar-besaran oleh seluruh umat Islam. Bukan saja Hizbut Tahrir lah. Tapi kita cubalah insyaAllah dari segi perancangan tu. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran dalam usaha kita tu untuk melakukan sesuatu lah, untuk menolak kedatangan ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Señor. Sí, Ayman. Gracias por permiso. Aquí era con los $20. Desde la provincia del Guayas, respaldamos nuestro señor presidente con todos los cantones del Distrito Norte. A una jornada en todo el país el día de hoy y la estamos cumpliendo frente a un gobierno indolente, a un gobierno prepotente, autoritario que no ha resuelto los principales problemas del país. De este país, nosotros los ecuatorianos. Yang
11 de septiembre de 2025, a 52 años del golpe militar fascista en Chile, 24 años del autoatentado en las Torres Gemelas que terminó de instituir la islamofobia y la justificación al genocidio contra los pueblos árabes, y a un año de que Fujimori muere en libertad después de que se le otorgue amnistía a pesar de haber sido reconocido como un criminal de lesa humanidad, las organizaciones de la sociedad civil nos autoconvocamos a una marcha en Quito en contra de la política neoliberal ejecutada por un narcoestado autoritario contra el pueblo. Voy a hacer un pequeño resumen de la tanta cantidad de cosas que nos están pasando como pueblo. Una de las cosas que sucedió hoy es que el gobierno de Daniel Noboa, con el decreto 118, plantea que va a perseguir a la solidaridad con el pueblo palestino con la justificación de que hay incidencia e influencia de los grupos de Hezbollah y Hamas en el territorio, lo cual es absurdo. Lo que hace es seguir la misma línea de criminalización en contra de los defensores del territorio y de la solidaridad con Palestina. Asimismo, tenemos más de 670 neonatos fallecidos a nivel nacional por falta de insumos, y sabemos que la salud pública está completamente desabastecida, no solo de medicamentos, sino que tampoco existe la capacidad de mantener condiciones mínimas para su funcionamiento. Asimismo, tenemos que reconocer que se ha instituido una lógica securitista que genera una suerte o mala suerte de regresión conservadora en la población que justifica la mano dura en nombre del miedo, en nombre de la seguridad. Por otro lado, también tenemos la reducción del Estado de 20 a 14 ministerios y de 9 secretarías a 3, lo cual significa o se traduce a una incapacidad para poder dar atención a la población en todas las carteras del Estado. Existen 5.000 funcionarios públicos que fueron desvinculados de un día para el otro de sus trabajos, lo cual se multiplica a que al menos 20.000 personas han quedado sin su sustento de vida. Y también tenemos una crisis carcelaria que cada vez nos horroriza más, con varios muertos por inanición y con una epidemia de tuberculosis. Por otro lado, también tenemos la presentación de nuevas preguntas para la consulta popular, a la cual le decimos no como pueblo, por nuestra dignidad, por nuestro futuro, en la que se plantea no solo la reducción de derechos laborales, planteando trabajo por horas para el sector turístico, sino que también se plantea la modificación del artículo 5 de la Constitución para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras, lo cual ya en realidad lo quería es legalizar algo que ya está sucediendo en efecto, como en Galápagos, en donde militares yanquis están ahí. Por otro lado, aprovechamos para condenar el acolitismo de Daniel Noboa con la política extranjera terrorista de los Estados Unidos, que Nah, itu dia teman-teman ya. Penyebab demonstrasi di Malaysia dan Ekuador lahir dari luka yang berbeda teman-teman ya. Di Malaysia, ribuan orang turun ke jalan bukan semata soal politik dalam negeri, melainkan solidaritas terhadap Palestina. Kehadiran Donald Trump di KTT ASEAN memicu kemarahan karena ia dianggap sebagai simbol dukungan Amerika terhadap agresi Israel. Spanduk, teriakan, dan juga bendera Palestina menjadi wujud penolakan rakyat Malaysia atas sosok yang mereka anggap membawa arogansi dan juga darah di tangannya. Sementara itu, di Ekuador, amarah rakyat meledak karena kebijakan penghematan oleh presidennya, ya, yang dinilai menyengsarakan pekerja. Pemotongan anggaran, pemutusan hubungan kerja, hingga penurunan upah menjadi bara yang menyulut perlawanan. Serikat Pekerja menuduh pemerintah acuh terhadap penderitaan rakyat dan gagal menyelesaikan masalah utama negara. Dengan gas air mata berhadapan dengan teriakan massa, Ekuador menjadi panggung perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi.